Selamat memasuki masa Advent kedua, saudara-saudaraku sekalian. Teks yang akan saya gunakan dan pada Advent kedua ini adalah dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Memang itu sesuai dengan almanak gereja kita. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Memang di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana proses perjalanan Yohanes Pembaptis sebagai perintis kedatangan Kristus. Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai orang yang dianggap sebagai perwujudan nubuat-nubuat Yesaya, khususnya Yesaya pasal 40 ayat 3-5. Yohanes diletakkan sebagai seseorang yang akan menginformasikan munculnya tokoh besar yang lebih berkuasa daripada dirinya sendiri. Itu bisa kita bandingkan juga dengan Injil Markus pasal 1 ayat 7. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita telisik dan kita baca baik-baik bahwa tugas utama Yohanes Pembaptis itu kurang lebih adalah agar segera penduduk sekitar Yordan, Yudea, Yerusalem, kalau dilihat di Markus pasal 1 ayat 5, penduduk di sekitar kota itu segera bertobat dan segera dibaptis. Yohanes digambarkan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 35. Jadi penulis Injil Lukas menggambarkan tokoh yang berseru-seru di padang gurun itu sebagai perwujudan pada diri Yohanes. Ya. Yohanes digambarkan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3-5. Yohanes digambarkan seperti suara yang berseru-seru di padang gurun yang menyampaikan pertobatan sebagai bentuk konkret, ya, sebagai bentuk konkret manusia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan itu. Nah, menarik ketika Yohanes ditempatkan sebagai perintis jalan bagi Mesias, sekaligus memperkenalkan kepada banyak orang, mempromosikan kepada banyak orang, memberitahukan kepada banyak orang bahwa akan ada penyelamat yang sesungguhnya. Bukan menunjuk kepada dirinya sendiri, bukan menunjuk kepada diri Yohanes sendiri, tetapi menyebut diri sebagai seseorang yang akan menyelamatkan dunia ini, yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Yohanes menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak layak justrunya. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak layak dibandingkan dengan Mesias yang dia beritakan itu. Sehingga dikatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Jadi perlu dicatat baik-baik, saudara-saudara sekalian, bahwa penyelamat itu bukan datang dari penguasa Romawi yang sedang berkuasa pada saat Injil Lukas ini ditulis.
Penyelamat bukan datang dari penguasa Romawi, tetapi dari Yesus. Makanya jangan terlalu percaya kepada kekuasaan manusia yang mengatakan seseorang itu mampu menyelamatkanmu, mampu menolongmu. Jangan terlalu percaya. Karena manusia tentu akan menolong dengan dasar ada saling menguntungkan, maka akan saling menolong. Menolong bisa saja dimaknai menutupi, saling menutupi kesalahan dan kejahatan. Menolong. Nah, itu udah sesat kita memahami kata menolong kan, dan menyelamatkan seseorang dari kejahatan dan kesalahannya. Pertobatan menjadi penting sebagai jalan pengampunan dosa. Nah, Yohanes Pembaptis menjadi tokoh penting yang berusaha mengantar setiap orang kepada persiapan dirinya untuk menyambut Mesias yang akan datang itu. Jadi dia mengantar setiap orang untuk mengerti bagaimana menyambut Sang Mesias itu, bukan menyambut dalam arak-arakan, dalam pesta-pesta. Minggu lalu dalam kemabukan, dalam pesta pora, bukan dengan pengalungan bunga, itu sangat duniawi. Justru bagaimana menyambut Yesus itu dengan setiap yang menyambut itu mengalami pertobatannya. Sehingga dia dapat merasakan, sehingga manusia itu dapat merasakan apa arti keselamatan yang sesungguhnya itu. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, tadi saya sebutkan bahwa Yohanes itu sebagai gambaran dari Yesaya 40 ayat 3-5. Dia digambarkan sebagai perwujudan dari seseorang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Dan seolah-olah Yohanes berkata-kata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Pertobatan menjadi penting sebagai jalan pengampunan dosa. Sekaligus bermakna bahwa kita sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias itu. Untuk membersihkan dosa dan kembali kepada jalan yang benar. Pertobatan adalah kembali kepada jalan yang benar. Nah, Advent kedua adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan di dalam tradisi gereja agar setiap orang itu membersihkan dirinya. Tidak berliku-liku lagi. Tidak ngomongnya manis, hati jahat, pikiran jahat. Tidak lagi kita mempraktekkan tipu muslihat. Kelihatan rohani, misalnya. Itu kan sering sekali ya, kelihatan rohani. Sebetulnya kelihatan rohani agar dapat memanfaatkan hidup orang lain. Dan mengeksploitasi orang lain. Hati-hati dengan orang yang kelihatan rohani. Kelihatan memiliki spiritualitas yang tinggi. Pelajaran yang penting dari Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia merasa tidak layak, bahkan membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak mampu. Mengapa dia sampai pada kesimpulan itu? Karena Yesus memahami betul bahwa dia mesti mengalami pertobatan.
dan dia memahami apa peran dan fungsinya. Bagi Yohanes yang perlu disambut itu adalah Mesias, bukan dirinya sendiri. Yang akan datang sesudah dia. Sebaliknya manusia kita cenderung Yesus tidak disambut, manusia apalagi yang memiliki kekuasaan di dunia ini akan disambut luar biasa. Nah, penyambutannya tentu beda. Penyambutan penguasa itu cenderung menghabiskan uang, mengeluarkan uang. Tetapi penyambutan Sang Mesias ini adalah justru koreksi terhadap diri sendiri. Sehingga kita tiba pada kata akhir, mengalami pertobatan. Jadi bukan bicara materialistik. Apakah Kristus yang sedang kita mau sambut di masa Advent ini? Apakah kedatangan anak manusia itu yang sedang kita sambut? Ya. Misalnya kita bisa lihatlah, apakah juga nanti sebentar lagi kita akan masuk pada masa Natal. Apakah benar yang sedang kita sambut itu adalah Kristus itu? Atau yang sedang mau kita sambut adalah kekuasaan dunia ini? Ya. Cobalah koreksi. Karena penyambutan terhadap anak manusia, terhadap Mesias yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu hanya membutuhkan pertobatan. Karena itu jalan pengampunan dosa. Jangan sampai Natal, event-event, kegiatan-kegiatan Natal kita itu justru kehilangan makna. Nah, ini saatnya kita untuk memikirkan ulang. Kalaupun nanti kita merayakan Natal, jangan sampai Natal itu kehilangan makna. Karena menurut saya ada yang hilang dari spirit, dari semangat Natal itu. Natal itu sudah bergeser menjadi sebuah kegiatan yang menyedot biaya hanya untuk pesta pora. Ya, bagi-bagi, menambah pundi-pundinya, menambah keuangannya. Bahkan yang lebih berbahaya jika Natal itu semuanya mesti diukur dengan uang. Berapa bayarannya? Saudara-saudaraku ingat, ini masih masa pandemi. Maka proses persiapan diri kita sangat dibutuhkan, yaitu apa? Solidaritas. Ya. Kepedulian. Dan merasakan denyut kesulitan dunia ini untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekaligus juga pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita untuk dengan segera mengalami pertobatan. Itulah cara kita menyambut Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Bukan dengan pesta pora, bukan dengan berapa bayarannya, bukan dengan berapa biaya yang sudah kita habiskan. Nggak relevan, tidak relevan. Yesus, ya Mesias yang akan kita sambut, bukan manusia, bukan kekuasaan, dan bukan penguasa dunia ini. Mesias. Akhirnya, saya mau mengatakan, jika orientasi kita terhadap masa Advent dan masa Natal nanti sudah bergeser kepada hal-hal yang materialistik, segeralah berubah. Alami dan mengalami pertobatan. Karena gereja sebagai sebuah paguyupan, dia ikut juga mempersiapkan jalan
menyambut Mesias yang akan hadir di tengah-tengah kita. Bukan memberitakan diri kita yang hebat. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita tidak layak di hadapan Kristus. Akhirnya, saya mengucapkan selamat memasuki masa Advent kedua. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, membersihkan diri kita masing-masing. Agar bermaknalah kedatangan anak manusia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong gereja. Salam sukacita, salam perubahan, dan salam pertobatan. Tuhan menolong kita. Amin.